أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ngelindung isun maring Allah saking godaan setan ar-rajim kang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah ayat 165. Sebelum kita ke ayat 166, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yarul ladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna allaha syadidul 'adzab. Kita i'rab dulu sebelum memaknai. Dan ini kebiasaan para ulama, tidak langsung main terjemah supaya tidak keliru mengartikan kalimat demi kalimat di dalam ayat suci Al-Quran. Wa minan nasi, al-wawu harfu atfin, itu berarti ataf dari ayat sebelumnya. Min harfu jar. Biasanya min itu kan mati. Min. Kenapa ini hidup? Karena iltiqoi sakinen, karena ketemu mati roro, nunnya mati, ketemu alif miliknya Anas. Iltiqoi sakinen lengkapnya seperti al-wawu harfu atfin mabniun ala fathi wa fathah, mabni fathah namanya. Min aslinya mabni sukun, wa min harfu jarrin mabniun ala sukunil muqaddari liltiqoi sakinen. Jadi karena maka sukunnya sukun muqaddaroh. Seperti di jurumnya ali robu wa tagiru awahilil kalimil ihtilafil awamil tahilati alaiha lafdon. Jadi bisa i'rab itu secara lafadznya au takdiron, kalau nampaknya tidak mati padahal mabni sukun, tidak mati tapi kelihatan fathah, aslinya mati. Ini namanya i'rab takdir muqaddaroh. Makanya min harfu jarin mabniun ala sukunil muqaddari liltiqoi sakinaini. Anasi majrur ismu majrurun wa alamatu jarhi al kasratu dhahiratu wa shibhul jumlati. Nah, ini sibih jumlah disebutnya kenapa? Sibih jumlah ismiyah. Jumlah yang ismiyah itu kan mubtada khobar. Jadi kalau ketemu dengan dzaraf atau jar majrur itu nanti menjadi sibih jumlah namanya. Walaupun jar majrur tapi fi mahali raf'in, dia mahalnya rafa. Kenapa? Karena jadi khobar muqaddam. Karena khobar terbagi dua, ada khobar mufrad, ada khobar ghair mufrad. Ghair mufrad itu kebagi dua, ada jumlah nanti fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'ilnya, dan ada jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada khobar seperti al-kalamu huwa lafdu tuh. Sejumlah huwa lafdu mubtada dan khobarnya jadi khobar lagi, itu yang sibih jumlah ismiyah. Nah di sini yang dzaraf dan jar majrur ini jumlah namanya sibih jumlah. Kemudian nanti mananya wa minan nasi lan ikut tetap kadue manusia. Kenapa ada tetap? Karena jadi kata alfiyah wa ahbaru bi dzarfina bi harfi jar nawi nama nakainin awistaqor. Ya, meniatkan makna kainin awistaqor istaqor gitu. Nah, baru kemudian setelah khobar muqaddam tentu ada mubtadanya. Nah, ini mubtadanya terbentuk dari man. Man di sini man isim mausul. Ini juga man bisa saja di ayat lain nanti barang siapa maknanya itu lagi lain lagi, man istifham namanya.
Ini man mausul. Waman wama wa'al tusawi madukir, kata Alfiyah. Man ismu mausulin mabniun ala sukun fi mahali raf'in mubtadaun. Maka wa minan nasi lan iku tetep kadue manusa man utawi wong. Nah, man utawi man setelah ada isim mausul itu wajib ada silah mausulah yang nanti jumlah. Silah mausulahnya mana? Yattakhidu. Nah, yattakhidu itu nanti fi'il mudhari dan fa'ilnya huwa aid kepada man. Jadi di balik yattakhidu itu ada fa'ilnya huwa, nanti kembali kepada man, aid namanya. Apa yattahidunya? Fi'lun mudhari'un marfu'un wal alamatu rafi'i ad-dhammatu dhahiratu wal fa'ilu dhamirun tuh. Itu maksudnya huwa, mustatirun takdiruhu huwa tuh kan. Huwanya nanti maknanya man, aid namanya. Wal jumlatu silatul mausulah. Silatul mausuli la mahallalaha minal i'rabi. Nah, begitu cara ngerabnya. Kemudian min harfu jarin mabni ala sukun. Duni ismun dzarfiyun majrurun wal madu jarihi al kasratu dhahiratu. Nah, beda dengan yang jumlah jar majrur di atas sebagai khobar, ini tidak, biasa saja. Maka nanti min dunillahi ya, duni ismu dzarfiyun majrurun wa alamatu jari al kasratu dhahiratu. Ismul jalalati mudhafun ilaih Allah ini. Duni mudhaf, Allahi mudhaf ilaih, begitu. Majrurun wa alamatu jari al kasratu dhahiratu. Kenapa mudhaf ilaih harus jar? Wasan yajrurwan min au fi ida lam yasluh illa daka wala mahuda, itu kata Alfiyahnya. Jadi harus dibaca lafaz jalah Allah ini hi. Kalau duni jar oleh huruf jar min, sedangkan Allahi itu dijar oleh duni, seperti itu. Nah, yattakhidu di atas fi'il, baru ada fi'il dan fa'ilnya huwa, yattakhidu fi'il. Kemudian min dunillahinya jumlah mut'aridoh, namanya penyelang sebelum ketemu dengan maf'ulnya, karena ittakhadha itu muta'addi, perlu maf'ul. Maf'ulnya mana? Andadan, maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fatud dhahiratu. Andadan, orang ikut tetap kadue wong kan mau duhur ikut tetap. Nah, ini wa minan nasi lan setengah ikut tetap setengah saking manusia kan iku utawi eman. Ada orang, sebagian orang itu man yatahidu, mengambil, menyembah. Orang itu menyembah min dunillah, selain Allah, andadan sebagai sesembahan. Maka di Jalalain andadan ini ditafsiri oleh Imam Jalalain asnaman. Oh, ini lihat, andadan ditafsiri asnaman. Ini kan, ini yang dimaksud. Jadi jangan sembrono menafsirkan ayat. Wa minan nasi may yattahidu min dunillah, dan sebagian dari manusia itu orang yang mengambil sesembahan selain Allah. Apa sembahannya? Andadan, asnaman, petekong. Pokoknya selain Allah disembah dia. Seperti itu nanti menerjemahkannya. Bagaimana biasanya kalau orang sudah menyembah, yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintainya, yuhibbunahum, mereka mencintai kepada minan nas itu sebagai manusia, orang-orang yang menyembah tadi, mencintai hum andadan, asnaman itu bita'dimi wal khudu'i, kan? Benar-benar sujud, ikut segalanya, menyembah. Berbeda dengan pemimpin, kita tidak sedang menyembah, hanya memilih dari ketiganya yang sama-sama muslim.
Nanti jangan-jangan narik hukumnya kalau pilih nomor sekian muslim, mukmin, nomor lain kafir. Nah, itu pikiran-pikiran sesat itu. Nggak ada ulama-ulama kita seperti itu. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Semakin lama semakin besar cintanya. Biasanya kalau orang sudah mengambil sesembahan selain Allah. Jadi seperti itu ya saudara-saudara, tolong benar-benar ditelaah, dilihat lagi, jangan baru seolah benar mendengarkan ceramah-ceramah ustadz-ustadz seperti itu langsung disebar. Kalau jatuh di tangan yang tidak ngaji, disangkanya itu benar saja, padahal itu tidak sesuai dengan kaidah penerjemahan dan penafsiran para ulama, para santri dan para kiai kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita terhindar dari kesalahan, kekeliruan dan sembrono dalam menerjemahkan ayat-ayat suci Al-Quran. Nanti kita lanjutkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semangat. Silakan salurkan pilihan Anda sesuai dengan analisa yang Anda miliki. Nomor berapapun yang Anda pilih, insya Allah tidak berefek kepada Anda ke neraka atau tidak. Itu amal Anda. Memilih ini hanya kewajiban sebagai warga negara saja, tidak usah jadi jero-jero para kiai ya. Bawa santai, ini pesta negara, milih sesuai dengan yang Anda yakini. Orang mukmin tidak seperti yang dijelaskan penceramah selama-lamanya di neraka itu bertentangan, karena man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, itu pemahaman kita. Bagaimana dengan dosa-dosanya? Dosa-dosanya itu dicuci di neraka, tapi suatu ketika semua orang yang beriman, mukmin dan muslim itu insya Allah kembali kepada neraka dan tidak abadan, kecuali yang abadan abidin itu orang-orang kafir yang non mukmin dan non muslim. Itu menurut keyakinan pemahaman kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.